Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Budetama dengan NIM 13086200032 dari kelas Biologi A 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diktiota. Diktiota itu termasuk ke dalam alga coklat. Apa sih itu alga? Ih, ada suara itunya, anjing. Nah, ini yang bisik. Hmm. Kan tadi gue udah bilang sama lu, katanya buat lu aja, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Budetama dengan NIM 13086200032 dari kelas Biologi A 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diktiota. Diktiota ini termasuk ke dalam alga coklat. Apa sih itu alga? Alga atau ganggang merupakan tumbuhan talus karena belum memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Alga atau ganggang ini dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu ada cyanophyta, chlorophyta, euglenovita, pyrophyta, chrysophyta, phaeophyta, dan juga rhodophyta. Berdasarkan pigmen dominannya, ketujuh kelompok tersebut meliputi chrysophyta, phaeophyta, dan juga rhodophyta. Nah, dalam bahasan kali ini saya akan membahas tentang alga atau ganggang coklat, atau yang biasa disebut dengan Phaeophyta, terutama pada genus Dictyota. Ganggang coklat ini adalah salah satu ganggang yang tersusun atas zat warna atau pigmentasinya berwarna coklat. Coklat ini dihasilkan karena mengandung pigmen xanthophyll. Bentuk tubuh dari ganggang coklat ini seperti tumbuhan tinggi. Ganggang coklat ini mempunyai talus, tidak ada bagian akar, batang, dan juga daun seperti yang dijelaskan tadi. Terbesar di antara semua ganggang. Ukuran talusnya mulai dari mikroskopik sampai dengan makroskopik. Ganggang ini juga mempunyai jaringan transportasi air dan makanan yang analog dengan transportasi pada tumbuhan darat. Kebanyakan bersifat autotrof, banyak ditemukan di pantai atau di perairan laut yang dangkal. Cara reproduksi ganggang coklat ini secara vegetatif dengan cara fragmentasi dan generatif melalui isogami ataupun aogami. Phaeophyta merupakan jenis alga coklat karena adanya pigmen fukosantin yang secara normal menyelubungi warna hijau. Sebagaimana alga hijau, Phaeophyta ini juga memiliki cadangan makanan berupa zat arang hidrat laminarin, juga memiliki dua buah flagel yang tidak sama ukurannya antara satu dengan yang lainnya. Alga ini bereproduksi dengan pembentukan gamet dan zoospora. Nah, makroalga divisi Phaeophyta memiliki bentuk tali lembaran, bulat, atau menyerupai batang. Tali tersebut berwarna coklat, berbentuk filamen bercabang, dan bentuk seperti lembaran daun. Makroalga tersebut umumnya menempel pada substrat dengan holdfast berbentuk cakram. Phaeophyta disebut juga alga coklat. Warna ini disebabkan xanthophyll yang dihasilkan melebihi karoten dan juga klorofil. Oleh karena itu, warnanya menjadi coklat. Alga ini mempunyai pigmen fotosintetik yang terdiri atas klorofil A dan C, karoten, fukosantin, dan juga xanthophyll. Cadangan makanan di dalam selnya berupa laminarin dan manitol. Dengan dinding sel tersusun dari selulosa, asam alginat, dan mukopolisakarida sulfat. Selanjutnya, Dictyota sp. Dictyota sp ini sebagian besar dari Dictyota terdapat di lautan daerah tropis. Pada ganggang ini, spora tidak mempunyai bulu cambuk. Sporangiumnya beruang satu dan mengeluarkan 4 tetraspora. Perkembangbiakan dilakukan secara aseksual dan juga seksual. Perkembangbiakan aseksual dilakukan oleh aplanospora, yaitu yang tidak bergerak. Dalam satu sporangium hanya dibentuk 4 aplanospora saja. Perkembangan biakan secara seksual dilakukan secara oogami. Tiap oogonium merupakan satu sel telur. Gamet jantan mempunyai satu bulu cambuk yang terdapat pada sisinya.
Gametofit bersifat heterotalik. Alat kelamin terdapat dalam satu sorus. Terdapat di kedua permukaan talusnya. Saprofit dan gametofit bergiliran dengan beraturan dan keduanya mempunyai talus berbentuk pita yang bercabang-cabang menggarpu. Misalnya pada Dictyota dichotoma yang tersebar di lautan Eropa. Spesies ini berwarna hijau kemerahan dan menyerupai rumput karena alga ini mempunyai banyak percabangan dan berwarna hijau kemerahan. Pada setiap ujung tali terdapat percabangan dikotomi, yaitu tipe percabangan bercabang dua yang mudah terlepas untuk membentuk alga baru yang bebas dalam perkembiakan secara vegetatif. Cabang-cabangnya berupa lembaran-lembaran yang sangat tipis. Di setiap cabang terdapat stubby spine yang bentuknya seperti titik-titik yang sangat kecil. Akarnya merupakan akar yang membentuk serabut yang disebut dengan holdfast. Dictyota sp beradaptasi terhadap gerakan ombak pada daerah intertidal dengan holdfast yang melekat kuat pada substrat sehingga tidak mudah terhempas. Nah, ini adalah contoh gambaran dari Dictyota sp. Bisa dilihat bentuknya memiliki percabangan dan juga bentuknya menyerupai tumbuhan tinggi. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari Dictyota, yaitu kingdomnya dari Chromista, filumnya dari Ochrofita, kelasnya dari Phaeophyce, ordernya Dictyolales, familinya Dictyotaceae, genusnya Dictyota, dan spesiesnya Dictyota sp. Nah, ini ada strukturnya, yaitu terdapat ada frond, ada stipe, dan di bawahnya itu ada holdfast, dan juga yang di ujung-ujungnya itu ada ramification atau cabang. Untuk morfologinya sendiri, Dictyota memiliki talus pipis seperti pita, mencapai panjang 5 cm dan lebarnya 2-3 mm. Dengan pinggiran yang rata, percabangannya dikotomus dengan ujung meruncing membentuk rumpun yang rimbun, sehingga sering merupakan gumpalan. Warna talus berwarna coklat tua melekat pada suatu substrat, biasanya yaitu pada pasir melekatnya, dengan perantaran alat pelekat yang berbentuk seperti cakram, atau yang disebut dengan tadi holdfast. Nah, untuk manfaatnya, Dictyota ini memiliki nilai ekonomis tinggi, karena dapat dimanfaatkan untuk yang pertama yaitu bisa jadi bahan makanan ternak, selanjutnya itu ada bahan makanan nabati, pupuk, dan juga sumber algin. Dimanfaatkan sebagai industri makanan atau farmasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industri. Kalsium alginat digunakan dalam pembuatan obat-obatan, senyawa alginat juga banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang dibekukan untuk mencegah pembentukan kristal es. Dalam industri farmasi, alginat digunakan sebagai bahan pembuat bahan biomaterial dengan teknik pengobatan. Algin atau asam alginat dari Dictyota juga digunakan dalam pembentukan es krim, pembentukan pil, salep, pembersih gigi, dan juga lotion atau pelembab kulit. Dictyota diketahui mempunyai aktivitas antibakteri, memiliki kandungan kimia berupa phenols, vitamin, dan folic acid. Berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan juga gangguan kelenjar gondok. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk pembahasan kali ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai Dictyota sp yang termasuk ganggang coklat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.